Terus juga nggak mungkin Atala pergi sendiri gitu kan, pasti ada yang nganter. Di situ jadi dilema, terus kita diskusi lagi, abang jangan kecil hati. Kalau yang nganter cuma ayah atau bunda aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunda dari Atala Lutfi Rizal, alumni dari Baitul Hikmah. Nama saya Nurli dan saat ini Ananda sedang belajar di Al-Azhar Kairo. Untuk belajar jadi 30 juz 3 tahun 4 bulan. Ya, sebetulnya pada saat awal kami hanya tertarik lihat anak-anak sore yang ngaji. Akhirnya coba masuk untuk kelas sore. Tapi kami juga berusaha menanyakan untuk bisa masuk langsung ke Baitul Hikmahnya. Akhirnya dapat dan mulai di sana di tahun pertama itu tidak begitu ada kendala. Di tahun kedua Atala sempat beberapa kali dapat beasiswa di Baitul Hikmah. Terus masuk di tahun ketiga karena ternyata kalau mendidik anak itu kita nggak bisa juga menyerahkan 100% dengan ustadznya. Kita tetap juga harus ada komunikasi dengan anak. Nah, jadi pada satu hari setelah bulan puasa itu hafalan di rumah sudah store sama saya 3 juz, tapi kok nggak nambah-nambah di kemajuan ininya hafalannya. Jadi saya sempat tanya si abang, "Bang, kenapa ini hafalannya nggak nambah-nambah?" Terus dia kesel gitu, diam. Saya bilang kalau ditanya orang tua tuh dijawab, "Bang, jangan diam gitu, ada apa." Nah, tiba-tiba aja Atala itu langsung teriak, "Bunda itu nggak tahu ya, abang itu capek," katanya. "Abang capek di rumah, bunda suruh hafalin, setoran. Terus di sekolah ngejar ustadznya, mau setoran, ustadznya sibuk, nggak bisa. Jadi abang mau ngapain?" Kata, sampai nangis dia gitu kan. Jadi, "Oh ya," saya bilang, "kalau gitu bunda minta maaf ya bang ya. Berarti ya bukan salah abang, berarti salah bunda," gitu. Akhirnya saya datanglah ke Baitul Hikmah, ketemu dengan wali kelasnya. Kita ngobrol panjang, lebar gitu kan. Nah, terus saya bilang, "Atala ini kalau di rumah, saya itu pantau juga hafalannya gitu, setorannya." Akhirnya sama wali kelasnya, "Baik kita prioritaskan," katanya kan. Udah dari sana akhirnya cepet gitu kan. Kalau kemarin itu masih di juz 18 gitu, nggak pindah-pindah berapa bulan. Akhirnya setelah kita bertemu, kita ngobrol, itu cepet ya. Dan pas ikut ujian ternyata dia bisa menamatkan 30 juz itu dalam waktu 3 tahun 4 bulan di Baitul Hikmah. Nah, tapi sebelumnya perjuangannya adalah Atala dulu sekolah di satu SD, dan pada saat di SD IT tersebut hafalannya juga nggak naik-naik. Saya sempat juga tanya ke sekolah tersebut, ternyata mereka hanya targetnya 3 juz. Di kelas 6 awal saya diskusi sama Atala sama ayahnya juga, bagaimana kalau total pindah ke Baitul Hikmah biar bisa jadi hafiz. Karena nanti kalau usianya makin dewasa, abang semakin susah untuk hafal. Dan alhamdulillah Atala memilih untuk jadi hafiz. Jadi Atala itu nggak tamat di SD tersebut, tapi ngambil paket untuk SD-nya. Begitu juga dengan SMP, kita juga ngambil paket. Dan alhamdulillah setelah tamat 30 juz, kami diinformasikan ada program untuk ke Al-Azhar. Akhirnya kami cari informasi tersebut,
lalu kami urus, terus kami minta ke Depak untuk verifikasi ijazah paketnya, lalu kami kirim berkasnya. Itu sempat nunggu beberapa bulan, akhirnya diterima sama Depak Pusat, bisa untuk pergi ke Kairo. Akhirnya kami nunggu proses untuk ke Kaironya. Nah, pada saat menunggu itu kan kita harus bayar adminnya untuk ngurus visa dan segala macam, itu kita harus setor 5 juta. Nah, jadi ada sisanya itu sekitar hampir 19 juta lagi. Udah lama, karena udah lama juga kami juga nyaris lupa nih, kayaknya nggak lolos visanya gitu kan. Ternyata di bulan November itu tanggal 12 kami ditelepon, Bunda, Atala bisa berangkat di tanggal 22 November ke Kairo. Pembayaran harus diselesaikan sebelum tanggal 20. Dan pada saat itu bingung gitu, kemana ya cari uang 19 juta, terus juga nggak mungkin Atala pergi sendiri gitu kan, pasti ada yang nganter. Di situ jadi dilema, terus kita diskusi lagi, abang jangan kecil hati. Kalau yang nganter cuma ayah atau bunda aja. Karena pada saat itu betul-betul kita nggak punya tabungan. Mau minjem juga kayaknya gimana gitu. Tapi saya bilang, Bang, doa sama Allah nak, minta barokah Al-Qurannya. Besoknya saya dapat telepon dari dinas Rempek Mangjai, dapat pesanan untuk stunting senilai 40 juta. Dan saat itu antara percaya dengan enggak, kami terima pesanannya. Dan untuk bayar pun udah mepet, karena kita ditelepon tuh tanggal 12, harus bayar paling lambat tanggal 20. Terus mau pinjam dengan siapa ya? Uang ini udah pasti insya Allah masuk gitu. Tapi mau minjem dengan siapa? Siapa yang mau minjemin uang sebanyak itu? Akhirnya doa lagi, tahajud lagi. Dan 2 hari kemudian kami ditelepon sama orang dinas. Bu, datang ke dinas bawa stempel dan untuk tanda tangan gitu. Dan saat itu Allah mudahkan semuanya. Pembayarannya pun mudah. Jadi pas kami bayar itu, uang itu udah keluar. Jadi kalau kata orang, yang nggak mungkin itu nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Saya mengingat ini sedih bukan karena apa-apa, karena kami di posisinya pada saat itu betul-betul hanya minta sama Allah. Dan alhamdulillah akhirnya dengan uang yang udah dibayarkan, kami bisa nganter Atala ke Suta untuk berangkat ke Kairo. Jadi bertemu dengan agen yang akan membawa Atala itu ke Kairo, ketemunya di Suta. Jadi selama ini kita tuh hanya kepercayaan lewat WA, telepon gitu. Nah, di situ ternyata banyak dari seluruh Indonesia. Ada sekitar 60 orang yang berangkat hari itu. Dan alhamdulillah sampai di Kairo. Dan ternyata nggak bisa langsung masuk ke Al-Azhar, harus ada daurah bahasa minimal 1 tahun atau sesuai kemampuan si anak. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun di sana, Atala selesai daurah bahasanya. Dan insya Allah di awal Ramadan ini dia udah mulai masuk Al-Azhar. Abang kayaknya lebih tertarik itu di sastra Arabnya. Tadinya kita diskusi sama Atala, abang maunya apa? Dia kayaknya lebih mau ke
Di sini juga nggak harus belajar Al-Quran gitu, nggak harus belajar hadis. Ada juga sih yang pelajaran-pelajaran umum kayak pertanian segala ya yang seperti di Indonesia ada. Saya bilang kalau begitu ngapain abang jauh-jauh, kalau mau jadi petani ya Indonesia ini lahannya lebih besar untuk pertanian. Jadi akhirnya kita mengkerucut di diskusi itu kalau tidak fikih sastra. Terus saya tanya, abang kepengennya mana? Kalau gitu abang ambil sastra. Saya tanya bedanya apa, karena saya dari sastra Inggris, jadi saya tahu. Terus dia bilang kalau belajar fikih itu mengupas sebagian dari sastra, tapi kalau mengupas sastra semua dari huruf itu dari awal sampai akhir itu kita harus tahu dia dari mana akarnya gitu. Nah, lebih kurang seperti itu. Iya, jadi memahami fikihnya insya Allah lebih baik gitu. Jadi mungkin maknanya kan ada yang konotasi, ada yang tersirat, tersurat gitu. Alhamdulillah baru Atala yang jadi hafiz. Jadi keluarga besar suami itu pendidikannya itu ya udah S3, ya lebih ke pendidikan formal gitu kan. Jadi begitu kita memutuskan Atala berhenti dari SDIT, ya minimal kita menginformasikan, walaupun mereka juga nggak bisa istilahnya mencampuri keputusan tersebut. Kenapa harus gini-gini, kan bisa ini. Cuman saya bersih kekehnya untuk menjadi hafiz itu jangan setengah-setengah. Jadi emang harus full, saya bilang gitu. Dan saya pun meluangkan waktu dengan Atala itu untuk selalu setoran gitu. Walaupun dulu bacaannya bagusan saya, tapi setelah dia paham bagusan dia, malah dia yang sering benerin saya gitu kan untuk tajwid, mahraj gitu. Nah, tapi dengan begitu kita jadi kayak temen gitu, ngobrolin ini bacaan hafalannya gitu kan. Nah, alhamdulillah akhirnya Atala itu malah menjadi inspirasi bagi keluarga besar. Ada beberapa dari saudara yang ikut memondokkan anaknya akhirnya gitu. Itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi pada saat namanya dipanggil, antara mimpi, iya benar nggak anak saya yang maju ke depan, benar nggak dia hafal 30 juz. Begitu orang tuanya disebut untuk maju, di situ air mata juga nggak bisa terbendung gitu kan. Perasaan bahagia, haru, sedih juga. Sedih kenapa nggak lebih awal ya anak saya jadi hafiz. Kenapa di usia dia yang belasan gitu. Kenapa ya umur di bawah 10 tahun dia jadi hafiz. Tapi saya diingatkan kayaknya terlalu egois gitu kan, kayak menuntut lebih dan lebih tidak bersyukur. Jadi pada saat naik di panggung itu saya benar-benar terharu bahwasanya dari seorang ibu yang baca Qurannya ngasal lah gitu ya. Ayahnya juga ya bacanya biasa-biasa aja. Bisa juga ya anaknya jadi hafiz. Kadang-kadang kami pun masih percaya apa enggak, benar enggak ya Allah kau titipkan anak sebaik ini untuk kami gitu. Dan alhamdulillah Atala itu anaknya pejuang. Jadi walaupun susah, sulit, kalau sudah kita bertiga ngambil keputusan dia hargai itu. Dia bertahan. Lebih kurang seperti itu. Saya sih berharap dia tetap istiqomah untuk murojaah. Nah, pada saat di Kairo kemarin kan saya tanya, abang kegiatannya sampai jam berapa? Karena anaknya kan lumayan aktif. Dia bilang, sebenarnya abang bosen kegiatan sekolahnya itu sampai jam 2 aja. Terus nanti ya kadang diajak main futsal atau ada kegiatan lain. Saya bilang, bang, ilmu itu ada dua. Ada yang diberi gratis, seperti abang mau masuk ke Al-Azhar, ada yang memang harus berbayar, tapi insya Allah berkahnya lebih berkah yang berbayar. Saya bilang, coba abang cari syekh
tanya-tanya, cari informasi syekh yang bagus untuk ambil ambil sanad. Dan alhamdulillah Atala itu dengan senang hati. Jadi dia setiap 4 kali seminggu dari tempat dia itu ke Darosa belajar sanad. Dan alhamdulillah dia punya target 2 tahun. Sekarang sudah 17 atau 18 yang udah bersanad di sana. Dan dia mau ngejar untuk sampai pas 2 tahun nanti di November ini kalau bisa udah selesai sanadnya. Terima kasih banyak Baitul Hikmah yang memberi kesempatan kepada anak kami untuk menuntut ilmu, belajar untuk jadi hafiz Al-Quran. Terima kasih juga dengan guru-guru. Dan pesan saya untuk wali kelas dan orang tua itu tetap harus ada komunikasi satu sama lain. Yang kedua, orang tua harus berbesar hati kalau misalnya anak pulang bercerita, oh tadi kena hukuman sama asatidnya gitu, atau oh tadi kakinya kena dipukul hanger. Jadi kalau saya bertanya dengan Atala, apa bang hari ini pendapatannya? Abang gimana? Seneng nggak? Apa? Nah, dia cerita, Bunda jangan marah ya, kaki abang ceplok merah gitu kena hanger. Kenapa? Saya bilang gitu. Ini tadi gini-gini dia cerita. Saya bilang bagus juga dipukul. Kalau nggak dipukul nanti makin menjadi. Saya bilang itu. Kalau Bunda pukulnya lebih keras lagi dari ini. Saya bilang itu. Jadi dia pun harus tahu kalau dia salah ya harus punya tanggung jawab untuk menerima hukuman. Ya, saya bilang sama kayak kita. Kalau abang nggak ikut kata ayah bunda, abang juga kan kena hukum gitu. Jadi dulu waktu awal dia sebelum masuk Baitul Hikmah itu saya gunakan poin reward dan punishment. Jadi kalau dia setoran, saya kasih poin reward. Kalau dia nggak ke masjid sholat, saya potong rewardnya. Nah nanti di akhir bulan dia akan milih nih dari sekian banyak rewardnya dia mau apa, mau makan di mana, atau dia pengen beli apa. Jadi saya bilang seperti itu, masih mending saya bilang gitu. Jadi semenjak itu saya bilang jangan ikut-ikut teman. Jadi belum tentu semua teman itu mengajak pada kebaikan. Ya bunda, akhirnya dari sana dia juga bisa memilah temannya gitu kan. Jadi untuk orang tua jangan merasa kalau anaknya dapat hukuman atau apa langsung marah dulu dengan sekolahnya atau dengan walinya. Tapi kita lihat dulu duduk masalahnya. Kalau anak kita salah ya kita harus menyatakan kamu salah gitu. Biar dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Kan seorang hafiz juga nanti juga akan memberikan fatwa gitu kan. Masa dia ragu antara benar dan salah, oh ini orang tua saya boleh gitu, bukan orang tua saya nggak boleh. Jadi saya harus tegaskan dari sana, dari awal. Jangan ragu, sebetulnya rumah tahfiz itu malah membuat anak kita lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Buktinya Atala, SD ambil paket, SMP ambil paket. Tapi alhamdulillah begitu ke Kairo, dia punya prestasi juga ternyata di situ. Jadi dari teman-teman yang berangkat seangkatan dia itu, yang bisa mengikuti ujian itu hanya ada beberapa orang karena yang lain belum mencukupi nilainya. Jadi harus nunggu berapa bulan lagi. Jadi jangan takut Bu. SD, SMP itu nggak punya ijazah formal, itu nggak masalah. SMA juga saya pikir juga nggak masalah. Yang penting itu anak kita dibekali satu, bahwa membaca itu sangat penting. Yang kedua, jangan dipegangin HP. Atala itu nggak pegang HP sampai setelah dia lulus 30 juznya. Jadi harus komunikasi dengan anak juga harus dua arah, jangan hanya mau kita aja yang didengar, kita juga wajib mendengarkan anak.